Pemerintah memiliki peran dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk regulasi dalam hal memiliki keturunan, namun kebijakan-kebijakan ini biasanya ditujukan untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dalam beberapa kasus, batasan atau regulasi tertentu mungkin diterapkan untuk alasan tertentu, seperti kebijakan keluarga berencana atau masalah kesehatan. Namun dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur oleh banyak negara, hak individu untuk memiliki keturunan umumnya dianggap sebagai hak yang mendasar dan dilindungi. Hak ini terkait dengan kebebasan memilih untuk memiliki anak, serta untuk membesarkan dan mendidik anak-anak dengan cara yang dianggap sesuai oleh orang tua. Namun, perlu dicatat bahwa hak-hak individu tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam beberapa situasi tertentu. Misalnya, jika keberlanjutan hidup anak tersebut terancam dan jika ada pelanggaran terhadap hak anak yang mungkin terjadi dalam keluarga tersebut. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, dan memastikan bahwa batasan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah didasarkan pada pertimbangan jelas dan proporsional, serta memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya akan membantah argumen dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa pola asuh parenting di Indonesia itu sangat buruk. Sementara berdasarkan budaya yang masih berkembang di Indonesia sendiri, terutama di Indonesia Timur, bahwa pola asuh sudah cukup baik. Tim pemerintah sendiri terlalu melebih-lebihkan kondisi bahwa seluruh keluarga di Indonesia tidak memiliki pola asuh yang baik. Sementara tim pemerintah sendiri tidak mempunyai regulasi yang tepat dan kuat untuk membuat regulasi ini. Pentingnya memiliki keturunan adalah suatu pandangan yang sangat penting, yang sangat tergantung pada sudut pandang dan individu. Beberapa orang menganggap memiliki keturunan sebagai bagian yang penting dari kehidupan mereka, sementara yang lain mungkin tidak merasakannya sebagai kebutuhan atau tujuan utama dalam hidup mereka. Bagi banyak orang, memiliki keturunan memiliki beberapa manfaat dan arti penting, termasuk yang pertama, kelanjutan garis keturunan. Memiliki keturunan dapat memastikan kelanjutan garis keturunan dan mempertahankan warisan keluarga dari generasi ke generasi. Yang kedua, keberlanjutan genetik. Melalui keturunan, kita dapat mentransfer genetika ke generasi berikutnya yang dapat mempengaruhi evolusi manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, kehidupan keluarga yang bermakna. Memiliki anak-anak dan membesarkan mereka dapat memberikan rasa pemenuhan kebahagiaan dan arti dalam kehidupan mereka. Yang keempat, dukungan dan perawatan di masa tua. Memiliki keturunan dapat memberikan dukungan dan perawatan di masa tua ketika kita membutuhkannya. Yang kelima, warisan budaya dan nilai-nilai. Melalui keturunan, kita dapat meneruskan nilai-nilai tradisi dan warisan budaya kepada generasi berikutnya. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki keturunan adalah pilihan pribadi. Beberapa orang mungkin memilih tidak memiliki keturunan karena alasan seperti preferensi pribadi, pertimbangan kesehatan, keterbatasan ekonomi, dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Pentingnya memiliki keturunan adalah suatu pandangan yang sangat individual dan setiap orang memiliki hak untuk menentukan sendiri jalan hidup yang paling sesuai dengan nilai-nilai, harapan, dan keinginan mereka. Undang-undang tentang pernikahan bervariasi setiap negaranya. Saya akan memberikan gambaran umum mengenai beberapa prinsip dan aspek yang sering ditemukan dalam undang-undang pernikahan. Yang pertama, syarat usia. Biasanya undang-undang pernikahan menetapkan batasan usia minimal bagi calon pengantin. Ini bervariasi setiap negara dan beberapa negara memiliki batasan usia yang lebih tinggi untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau wali. Yang kedua, izin dan pendaftaran. Biasanya pasangan yang ingin menikah harus mendaftarkan izin atau mendaftarkan pernikahan mereka ke otoritas yang berwenang seperti kantor catatan sipil atau pendaftaran pernikahan. Prosedur ini bertujuan untuk mengakui secara resmi pernikahan dan menghasilkan catatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, syarat hukum. Undang-undang pernikahan menetapkan beberapa persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Ini dapat mencakup persyaratan seperti ketidaksamaan dalam hubungan keluarga dekat, ketiadaan pernikahan yang masih berlaku, dan kemampuan mental yang memadai. Yang keempat, izin pernikahan. Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan izin khusus sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Izin ini diberikan oleh otoritas yang berwenang setelah memeriksa dokumen dan memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Yang kelima, upacara dan saksi. Undang-undang pernikahan biasanya mengatur persyaratan mengenai upacara pernikahan yang dapat mencakup kehadiran saksi, pemberkatan atau seremoni yang sah, dan prosedur lain yang harus diikuti untuk menjadikan pernikahan sah menurut hukum. Dan yang keenam, hukum keluarga. Undang-undang pernikahan seringkali terkait dengan peraturan hukum keluarga lainnya seperti peraturan tentang perceraian, hak dan tanggung jawab pasangan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan warisan. Budaya Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya sendiri. Namun, ada beberapa pola asuh yang umum yang sering dijumpai dalam budaya Indonesia, meskipun bisa ada variasi tergantung pada keluarga dan latar belakang budaya masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh pola asuh anak berdasarkan budaya Indonesia. Yang pertama, keterlibatan keluarga yang kuat. Dalam budaya Indonesia, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pola asuh anak. Biasanya anggota keluarga yang lebih tua merawat anak-anak. Seperti orang tua, kakek, nenek, atau paman terlibat aktif mendidik dan merawat anak-anak. Hal ini menciptakan ikatan keluarga yang kuat dan nilai-nilai tradisional yang dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi. Yang kedua, penghargaan terhadap hierarki keluarga. Budaya Indonesia cenderung memiliki struktur keluarga yang hierarkis, di mana peran otoritas orang tua dihormati. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan tetua dalam keluarga. Biasanya orang tua memiliki kata terakhir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Yang ketiga, pembentukan karakter. Di Indonesia, pembentukan karakter anak sering ditekankan. Anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, hormat, kerja keras, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Pendidikan karakter ini bisa ditanamkan melalui cerita-cerita dongeng dan nasihat dari keluarga yang lebih tua. Yang keempat, rasa solidaritas dan gotong royong. Konsep gotong royong dan rasa solidaritas sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Anak-anak diajarkan untuk membantu sama, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Mereka juga diajarkan untuk berbagi, peduli terhadap orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kelima, agama dan spiritualitas. Agama memainkan peran penting dalam pola asuh anak di Indonesia. Banyak keluarga di Indonesia menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan anak-anak untuk menghormati dan mengikuti ajaran agama yang dianut oleh keluarga mereka.
Perlu diingat bahwa pola asuh anak dapat berbeda-beda setiap keluarga, dan pengaruh budaya dapat bervariasi di antara daerah di Indonesia. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam memberikan keragaman dalam pola asuh anak, namun nilai-nilai seperti keterlibatan keluarga, penghargaan terhadap hierarki, pembentukan karakter, rasa solidaritas, dan agama sering dijunjung tinggi. Pemerintah tidak mempunyai regulasi yang tepat dan kuat tentang pengadaan tes uji kelayakan mempunyai anak sehingga tak perlu dilakukan, sementara pemerintah sendiri sudah mempunyai regulasi yang tepat untuk mempersiapkan keluarga yang siap secara fisik dan mental, yaitu dengan pendewasaan usia pernikahan adalah sebuah konsep yang mengacu pada peningkatan usia minimum yang dianggap wajar dan tepat bagi seorang untuk menikah. Hal ini berhubungan dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak yang terlalu dini. Pernikahan anak atau pernikahan di bawah usia dewa dapat memiliki dampak serius dan merugikan pada kehidupan anak tersebut. Anak yang menikah pada usia sangat muda seringkali tidak siap secara fisik, emosional, dan mental untuk menghadapi pernikahan dan tanggung jawab yang diikutinya. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, risiko kesehatan yang lebih tinggi, serta kesempatan ekonomi yang terbatas. Banyak negara di dunia mengakui pentingnya pendewasaan usia pernikahan dan telah menetapkan undang-undang yang menetapkan usia minimum pernikahan lebih tinggi. Usia minimum ini berbeda-beda setiap negara dan bervariasi di antara 18 hingga 21 tahun. Namun meskipun undang-undang telah ditetapkan, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tetap menjadi tantangan. Beberapa faktor budaya, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi praktik pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat yang kurang berkembang. Pendewasaan usia pernikahan melibatkan pendidikan, kesadaran, perubahan sosial yang luas. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu sangat penting untuk mengatasi masalah pernikahan anak dan mendorong pendewasaan usia pernikahan lebih baik di seluruh dunia. Maka dapat disimpulkan dari pemerintah membuat regulasi uji kelayakan mempunyai anak, maka akan lebih baik jika pemerintah membuat regulasi kelayakan sebelum menikah saja, sehingga para calon peserta yang akan menikah nantinya akan memiliki kesiapan, sehingga jika nanti setelah menikah dia sudah siap untuk menikah dan mempunyai anak secara fisik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.